Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 10 dimanapun kalian berada? Bertemu lagi bersama Bu Dewi pada mata pelajaran Al-Quran Hadis Lintas Minat. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai ayat Al-Quran terkait taat kepada Allah dan Rasulullah, yaitu Quran Surat An-Nur ayat 54 dan Quran Surat An-Nisa ayat 80. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ayat Al-Quran tentang taat kepada Allah dan Rasulullah, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan juga Quran Surat An-Nisa ayat 14. Nah, seperti apa pembahasannya? Mari kita simak video ini sampai selesai. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku sekalian, penciptaan manusia menjadi penghuni bumi bukanlah keinginan manusia itu sendiri. Proses penciptaan itu bahkan tidak diketahui oleh manusia dan menjadi rahasia Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, diamanahkan bumi sebagai tempat tinggal manusia ialah mutlak atas kehendak Allah tanpa campur tangan apa dan siapapun. Nah, Dia yang berkuasa atas segalanya, lagi pemilik kasih sayang yang paripurna. Jika manusia menyadarinya, justru hal itu menjadi dasar yang kuat untuk mendorong kehambaan diri mereka kepada Allah melalui ketaatan pada syariat yang telah dibawa oleh para rasul. Nah, wajar jika keduanya harus menjadi objek utama ketaatan manusia itu selagi mereka menyadarinya. Nah, jadi kita wajib hukumnya untuk taat dan patuh kepada Allah dan juga Rasulullah. Nah, kita lanjutkan pembahasan pada pertemuan yang sebelumnya ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau Sunnah-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, anak-anakku sekalian, dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59, di situ tertulis kata ati'u. Nah, pada ayat tersebut digandengkan dengan kata Allah dan Rasul, namun tidak untuk kata ulil amri. Nah, hal ini menunjukkan dua alasan, yaitu pertama, menaati ulil amri hanya boleh dilakukan jika dia mentaati Allah dan Rasul-Nya. Dan kedua, dalam mematuhi ulil amri tidak bersifat absolut dan mutlak, namun hanya dalam hal kebaikan saja dan tidak boleh dalam perkara maksiat.
Sesungguhnya tidak ada ketaatan kepada makhluk bila menganjurkan berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kalian bertanya, Bu, ulil amri itu apa? Nah, jadi ulil amri adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengurus kepentingan-kepentingan umat. Ketaatan kepada ulil amri atau pemimpin merupakan suatu kewajiban selama tidak bertentangan dengan nas yang jahir. Adapun masalah ibadah, maka semua masalah didasarkan pada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasul-Nya. Nah, ketaatan kepada ulil amri atau pemimpin sifatnya kondisional karena ukuran hebatnya ulil amri itu tetap dapat dimiliki oleh manusia yang memiliki kekurangan dan tidak dapat dikutuskan jika produk dari ulil amri tersebut sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya, maka wajib diikuti. Jika produk ulil amri itu bertentangan dengan kehendak Tuhan, maka tidak wajib ditaati. Dengan demikian, model ketaatan kepada ulil amri itu terlaksana jika ia menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Nah, jadi ulil amri itu merupakan seorang pemimpin, seorang pemimpin yang memimpin suatu kaum atau suatu umat. Nah, di sini tugasnya manusia itu taat kepada ulil amri tidak seperti taat kepada Allah dan juga Rasul yang bersifat mutlak atau wajib. Kalau kita taat kepada Allah dan juga Rasul itu hukumnya wajib, tetapi kalau kita taat kepada ulil amri itu bersifat kondisional atau tidak mutlak. Maksudnya gimana? Jika keputusan yang dibuat oleh ulil amri itu sesuai dengan ajaran Allah dan juga Rasulullah, maka kita wajib untuk taat kepada ulil amri tersebut. Tetapi jika sudah bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan juga hadis, kita wajib menolaknya atau tidak melaksanakan keputusan yang dibuat oleh ulil amri tersebut. Mengenai makna ulil amri, para ulama berbeda pendapat. Ibnu Abbas misalnya, beliau memaknai ulil amri sebagai ahli fikih dan ahli agama. Dalam tafsir Al-Maraghi disebutkan contoh-contoh ulil amri yang maknanya tidak hanya berkisar pada ahlul hali wal aqdi, ulama pemimpin, tetapi juga memasukkan profesi wartawan, buruh, pedagang, juga petani termasuk ke dalam ulil amri. Nah, keharusan mematuhi Allah dan Rasul-Nya mutlak diupayakan oleh orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan bahwa segala sesuatu yang diperselisihkan tentang masalah pokok-pokok agama dan cabangnya hendaklah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Al-Quran dan Rasul-Nya yaitu hadis. Bahkan hal ini menjadi kadar kualitas keimanan seseorang dalam mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, menyerahkan segala urusan yang diperselisihkan jalan keluarnya kepada Al-Quran dan Al-Hadis, dipastikan menjadi pilihan yang paling tepat dan mendapat balasan yang terbaik. Menurut Mujahid, jalan seperti itu mendekati kebenaran dan jauh dari keputusan yang salah. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 itu terdapat penetapan hukum di antaranya. Yang pertama, perintah Allah dengan mengamalkan isi Al-Quran, melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Bahkan sekalipun ketetapan itu dirasa berat dan tidak sesuai dengan keinginan pribadi. Sebenarnya segala yang diperintahkan Allah itu mengandung maslahat dan apa yang dilarangnya mengandung mudarat. Yang kedua, ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, pembawa amanat dari Allah, untuk dilaksanakan oleh segenap hambanya, sebab Rasul ditugaskan Allah untuk menjelaskan isi Al-Quran kepada umat manusia. Yang ketiga, ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan ulil amri. Ulil amri artinya orang-orang yang memegang kekuasaan di antara mereka atau yang biasa disebut sebagai pemimpin.
Apabila mereka telah sepakat dalam suatu hal, maka umat muslim berkewajiban melaksanakannya, tentunya dengan catatan bahwa keputusan mereka tidak bertentangan dengan isi Al-Quran dan juga hadis. Yang terakhir, bila terjadi perbedaan pendapat dan tidak tercapai kata sepakat, maka wajib dikembalikan kepada Al-Quran dan juga hadis. Bila masih belum menemukan titik temu, sebaiknya disesuaikan dengan hal-hal yang memiliki kemiripan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah isi kandungan dari Quran Surat An-Nisa ayat 59. Kita lanjutkan. Quran Surat An-Nisa ayat 14 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Yang artinya, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukumnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan. Nah, dari pengertian Quran Surat An-Nisa ayat 14 ini sudah jelas. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan juga Rasul-Nya pasti akan dimasukkan ke dalam api neraka dan dia akan kekal di dalamnya. Nah, banyak sekali tafsir-tafsir yang menjelaskan tentang Quran Surat An-Nisa ayat 14. Salah satunya tafsir oleh Muhammad Quraisy Shihab yang menjelaskan bahwa barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar ketentuan-ketentuannya, maka neraka merupakan ganjaran baginya dan ia kekal di dalamnya. Tubuhnya akan disiksa dengan api, begitu pula jiwanya yang akan menderita karena siksaan yang pedih. Nah, jadi itu ya, sudah dituliskan di dalam Al-Quran, barang siapa yang tidak mematuhi peraturan yang sudah dibuat di dalam Al-Quran dan juga hadis, maka Allah janjikan siksaan yang pedih di dalam api neraka. Seperti itu ya. Nah, jadi kita sudah mengetahui seperti apa hukum-hukum yang harus kita patuhi, kemudian hal-hal yang harus kita jauhi, kita harus lakukan sebagai kaum muslimin. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari siksa api neraka. Nah, cukup sekian pembahasan kita mengenai ayat Al-Quran taat kepada Allah dan juga Rasulullah. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar atau kalian bisa WA ke WA saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.